Nih tadi ada suara nangis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini Denny datang lagi ke tempat Mas Wakidin. Dimana tempat ini memang belakangan ini sering kita datengin karena memang story rumahnya itu kok pintu nutup sendiri sih. Jadi rumah ini terakhir memang kita renovasi ya, jadi sudah bagus seperti inilah teman-teman. Tapi memang di samping itu juga rumah ini memiliki story yang sedikit agak serem gitu ya. Kita pun sering pasang CCTV, si tuyul di sini dapat fenomena yang aneh dan kita tidak mungkin sebulan kayaknya ya tidak kesini-sini gitu. Banyak sekali yang meminta Denny buat kesini lagi. Coba Mas Wakidin gimana sekarang kondisinya? Mas Wakidin itu masih jualan teman-teman, cuma malam hari ini karena malam Jumat dan Mas Wakidinnya itu libur gitu. Karena mungkin banyak requestan dari teman-teman untuk Denny uji nyali lagi di sini untuk merasakan sensasi apa yang setelah direnovasi, apakah masih ada fenomena alam yang tidak mungkin apa ya teman-teman. Intinya Denny di sini mau nurutin video teman-teman semua, cuma menurut pengakuan Mas Wakidin di sini itu sudah tidak angker lagi karena setiap malam kita spill ya. Nah, setiap malam rame teman-teman di sini. Di depan ada orang, di sini ada orang, di dalam sini pun ada teman-teman Mas Wakidin untuk nih. Sekarang pada di sini nemenin Mas Wakidin agar rumahnya tidak angker lagi gitu teman-teman. Di kamar banyak, di sini ada ya namanya juga jualan, ini tutup ya. Jualan jadi makannya di dalam pun nggak masalah karena memang semua anak muda ya di sini, warga sini pun pada ikut kayak membeli-beli jualannya Mas Wakidin untuk ya agar rame lah gitu teman-teman, membantu sedikit-dikit. Mas, ini tadi saya tanya, iya, apakah benar sekarang semenjak banyak teman-temannya di sini sudah tidak lagi horor gitu? Ya, kalau horor sih memang ada, tapi kebanyakan sih rame. Soalnya anak-anak kalau begadang biasanya sampai pagi, nyampe jam 4, sampai subuh. Gitu? Iya. Tapi ada nggak kejadian aneh ketika lagi nongkrong sama temen-temennya di sini? Ya ada, paling kayak gayung dilempar di dalam. Yakin? Padahal rame gitu di sini. Rame. Waduh teman-teman. Tapi malam hari ini kita mau prepare juga karena dapat rekomendasi dari Mas, siapa Mas tadi Mas? Mas Umar. Mas Umar ya. Kayak nolongin ibu-ibu yang pingsan di dekat sungai dan ada gubuk di situ Mas ya. Iya. Itu katanya melihat apa Mas? Itu ada pocong dan juga ada bayang-bayang kayak dihantui rambut panjang. Oh gitu. Iya. Jadi pingsan tuh. Pingsan. Dulunya pernah kejadian sih tahun 2018 itu ya, orang mencari ikan pakai setruman gitu loh. Oh. Nah, terus kan ya namanya belai ya, musibah. Strum itu kena diri sendiri, akhirnya tidak tertolong. Oh gitu. Iya. Terus ada lagi selain itu di situ katanya mengalami dua ini, maksudnya ada dua korban di situ. Iya, dulu juga pernah ada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya, lupa. Itu ada pas biasa orang kampung kan, warga itu kan aktivitasnya di sawah, di sawah tuh berpetesan kan melintasi 2 kali. Terus karena musim hujan, pas masih di sawah itu hujan deras, terus kejebak banjir, akhirnya tidak bisa nyebrang dan ya takdirnya itu ke bawah arus. Jadi kurang selisih berapa tahun ya, itu ada kejadian yang manakala kemarin juga ada orang yang bahasanya itu melihatlah, merasakan bahwa di daerah itu ada makhluk-makhluk gaib. Dan itu wujudnya itu ada pocong, yang sering itu pocong di ada area di daerah situ. Berarti kayak ada gubuknya katanya ya?
Iya, ada gubuk di sebelahnya kali itu. Berarti korban-korban itu pun ditolong terus naruhnya di situ juga. Iya, awalnya ditolong, disisihkan apa namanya? Dipinggirin lah. Dipinggirin di gubuk situ. Yang itu akhirnya ya entah kenapa namanya juga makhluk gaib ya. Itu masih kayak bersemayam atau betah di situ. Ya kadang ada orang yang dari sawah itu pulangnya sore habis maghrib itu kadang ya ada yang melihat penampakan itu. Kadang pocong, kadang perempuan. Bahasa kalau Jawa itu mengembai-embai itu apa ya? Melambai-lambai. Kayak manggil-manggil gitulah. Oh gitu. Dan terkenalnya apa? Gubuk apa Mas Puji? Pocong ya? Pocong. Gubuk pocong. Mas Wakidin. Iya. Malam hari ini kita ke sana. Ada yang mau nggak uji nyali? Ya. Mau. Karena Mas Wakidin ini terkenal sering sendirian di gubuknya sendiri di sana, teman-teman. Kita coba nih tes nyali di tempat lain. Mas Puji mau nggak? Iya. Kayaknya siap semua teman-teman. Jadi malam hari ini kita mau coba ke lokasi tersebut karena mungkin 20 menit dari sini ya atau berapa menit? Lumayan. Karena jalannya lumayan susah ya. Terjal ya. Hah? 1 jaman paling. Jalan kaki. Enggak, pakai motor. Masa sih? Iya. Ya udahlah, nanti kita ke lokasi teman-teman dan kita mau lihat dulu apakah bagus untuk kita buat uji nyali atau gimana. Pokoknya kita lanjut di lokasi sana. Oke teman-teman, kita sudah mendarat di sini dan tadi kalau kalian lihat tuh di situ jalan ya, naik turun terus tembusnya sini dan di sebelah sana tuh gubuknya. Ke sana berarti Mas? Iya. Siapa tuh? Waduh, motor ya? Oh iya. Ayo. Lah, nyemplung ini berarti. Nyemplung Mas. Aduh teman-teman, ini mereka yang sudah terbiasa di area seperti ini, Denny masih bingung. Mereka pada berani banget cuy. Gak tahu deh, apakah mereka masih pada berani untuk menghadapi katanya di gubuk pocong. Aduh mamai, dalam. Tuh ini basah cuy. Ya ampun. Mas bener nggak ini Mas? Oke. Kita penelusuran, survei lokasi untuk nanti kita jadikan uji nyali. Memang lokasinya nyebrang sungai ya. Tepat apa yang tadi diceritakan. Katanya ada orang yang dievakuasi, maksudnya ditaruh di gubuk itu karena memang kesetrum nyetrum ikan, malah nyetrum badannya sendiri. Waduh, fatal itu ya. Oke, Mas Wakidin. Masih jauh Mas. Mana Mas? Oh itu, jauh ya. Lewatnya mana ini? Waduh, gengs. Ini lewat kebun-kebun sawah. Kebun-kebun sawah lagi, kebun-kebun jagung. Bisa dibilang pesawahan gitu. Warga kalau itu lewatnya sini Bang. Lewatnya sini warga? Iya. Oh. Portalnya. Ada portal? Iya, kalau nanti jam 11 ditutup. Kok bisa? Usus. Ini lagi musim maling juga. Oh gitu. Waduh gengs, lagi musim maling katanya. Aduh.
Oh iya, ada portalnya loh. Sawah di portal, gengs. Iya bener. Sawah di portal. Portal gaib ini mah. Waduh, iya loh. Monyong. Udahlah, kita tutup aja lah teman-teman. Kemana ini? Waduh. Mereka nggak pada pakai sendal loh, pada berani. Bekas-bekas ini bahaya cuy, takut kena kaki. Ini nggak ada ular mas? Oh ini. Dia kan biasanya lewatnya ke situ tuh. Iya. Jalan kalau pulang. Heeh. Nah di sini kayak melihat pocong. Bukan ini, tapi di sini berdiri. Berdiri di sini. Mungkin putih-putih ini kali. Kan. Masa sih? Soalnya banyak, kalau cuma satu aku belum percaya bang. Oh gitu. Satu warga yang lihat kalau pulang ke sawah gitu sore-sore jam 6 itu udah nongol. Kadang ada cewek rambutnya panjang cantik gitu. Itu kata warga yang melihat. Warga. Waduh. Dan kemarin yang katanya pingsan, di mana pingsannya? Pingsannya di sana nah bang, di situ kan sungai juga. Oh, itu sungai juga. Iya. Kan tadi cerita Bang Umar cerita 2 sungai. Nah itu yang satu, yang ini. Oh, alah. Nggak nyambung itu sungai enggak? Beda lagi? Beda. Kan itu dari sana atas. Nah ini juga dari atas tapi beda atas sana. Atau ke sana, dari sana ke sini. Wah. Perdesaan. Oke. Kalau di sini desanya namanya desa apa namanya Pengijauan. Pengijauan. Iya. Oke. Gitu. Jauh 10 kiloan ke sana ada desa gitu. Wow. Jadi teman-teman, ini menurut Denny gak bakal muncul sih hantunya. Soalnya sawah ladang begini, dibilang warga gubuk pocong gitu mas ya. Pocong. Waduh, mungkin terlalu sering muncul kali ya pocong di sini, jadi dibilang gubuk pocong. Entahlah, atau mungkin itu warga yang memang capek dari sawah mencangkul nanam padi atau nanam apa itu, pulang jadi ini kali ya, berkunang-kunang matanya melihatnya pocong kali. Itu juga kan kemarin ada namanya Bu Saimah. Bawa anak kan digendong pulang dari sawah sana, pulang ke sana. Nah itu anak kecilnya tuh lihat, ibunya nggak sadar, anak kecilnya lihat terus sampai rumah pas malamnya tuh langsung sakit bang. Oh gitu. Terus dimintain sama orang pinter lah ya, kan ada lah orang pinter katanya. Dimintain tuh kayak orang apa ya namanya, kesambet, tahu nggak kesambet sih? Iya. Nah gitu. Terus mintanya ada aneh-aneh banget bang. Apa itu? Ayam tulak yang hitam gitu loh. Ayam tulak hitam. Cemani. Iya kayak gitu. Di sama kelapa hijau gitu. Mintanya sama, itu? Iya, sama tebu tahu nggak sih tebu? Iya. Gitu. Waduh. Wedang tape juga sering dimintai. Apa mas? Wedang tape? Tape ya? Gitu. Es tape gitu. Waduh, hantunya aneh-aneh teman-teman. Sakit. Emang iya, pas saya lihat ke rumahnya tuh sakit. Anaknya, ibu-ibunya itu. Pas itu udah dipenuhi semua, besok sorenya sembuh langsung bang. Yakin? Makanya seperti semula dibilang sawah-sawah. Percaya, katanya kan musyrik kata percaya, kalau percaya, tapi ya buktinya ada gitu. Iya. Berarti tetangga sampai ini mah ya? Iya. Oke, jadi teman-teman, kalau Mas Wakidin itu desanya berbeda. Kalau Mas Puji ini satu kampung sama Mas siapa mas? Mas Umar ya. Satu kampung. Jadi yang tahu persis paling deket kampungnya ini kampung Mas Puji sama Mas Umar. Kalau Mas Wakidin Aus dia. Iya, aus kali ya. Aus. Kalau dia jauh teman-teman, agak pucuk. Penasaran sama setan di sini. Tuh, nanti kita coba nih, jangan cuma ngomong. Mas Wakidin kita coba teman-teman. Gayanya katanya kayak yang lagi viral-viral, lurah itu. Lurah mana? Hoho ya. Banjarnegara katanya. Gimana gayanya cuy? Lah, ganti lagi bukan Ariel sekarang. Arielnya udah nggak tahu kemana. Aduh, ya udahlah teman-teman. Mungkin ini bener ini
apa namanya? Gubuknya ini. Benar. Tapi yang sering di sebelah mananya nih, Mas? Yang tahu di mana nih? Aku soalnya kemarin kan pas orang lihat, saya langsung ke sini, Bang. Yakin? Penasaran aku orangnya itu. Soalnya penasaran. Geger gitu ya? Iya, geger. Satu desa itu ya bilang ada pocong di sana, jangan lewat sini. Ini itu kan portal baru, Bang. Oh gitu. Iya. Sengaja di portal karena sering ada penampakan pocong. Katanya sih berdiri di sini, Bang. Tuh kalau pocong ini. Tapi merinding ini, Bang. Iya loh. Merinding. Lagi mana belum apa ini? Aduh. Kalau wanitanya juga sama di sini. Kalau kan, sama di sini. Kalau cowok tuh kan jalan tuh. Kalau bapak-bapak itu digini-giniin. Melambaikan tangan. Iya, tapi merinding terus nih, Bang, separuh lagi tuh. Iya, iya loh, teman-teman. Sumpah, bintik-bintik dia. Aduh, Mama, memang mengerikan sih teman-teman. Daerah sini serius deh, karena di tebing atas sana juga nih, di daerah intinya kalau kalian paham, sering melintas ini jalur alternatif menuju ke Purwokerto bisa ke apa namanya? Banjarnegara bisa, kemana bisa, itulah ya. Itu terkenal sekali untuk kayak pembuangan orang yang meninggal, artinya pembuangan mayat gitulah teman-teman. Jadi kalau kan tadi Mas Umar bercerita ada yang meninggal itu di kayak istilahnya ditaruhnya di sini, Mas ya. Iya. Di sebelah mana? Masih ingat nggak? Berarti pas itu kan posisinya kejadiannya di situ. Di mana, Mas? Kali itu ya? Di kali situ kan kejadiannya, terus kan tidak sadarkan diri dibawa ke sini. Tapi ternyata ya takdirnya sudah ya dikira tadi pingsan, tapi ternyata sudah nggak ada. Itu jadi, yang ibu-ibu. Itu yang laki-laki yang nyetrum itu. Oh, yang nyetrum. Ya, terus ibunya tuh kayak di sini juga. Tapi kan ibu-ibu kan langsung sudah pada paham cara evakuasi itu kan, karena sudah ada korban. Jadi itu pengalaman, jadi ini langsung dievakuasinya seperti apa cara penolongan pertamanya. Tapi ya, tetap tidak tertolong juga. Dan di sini juga gubuk ini juga, Mas. Gubuk satu ini. Waduh. Kan tadi dikatakan gubuk pocong, aslinya bukan hanya pocong saja sih. Kemungkinan ada yang lihat itu perempuan duduk di sini melambaikan tangan. Waduh. Jadi teman-teman, ini adalah saksi bisu di mana dua orang sekaligus yang ibaratnya tempat terakhir menjemput ajalnya gitu kali ya. Bisa dibilang begitu ya. Kita sih nggak lagi membahas untuk kasusnya, karena itu real kesalahan sendiri dan real tragedi, bukan ada kejahatan, bukan ada apa. Artinya itu memang dievakuasi secara, maksudnya warga setempat sini gitu. Dan tidak ada sangkut pautnya untuk kayak di kepolisian atau apa gitu ya, Mas ya. Karena warga sini juga ya. Ih, apaan, Bang? Apaan tuh? Bang. Kok begitu? Ada yang lempar nih pasti nih. Sumpah enggak ada. Sumpah. Serius? Waduh. Apa, Mas? Hah? Nggak apa-apa. Kalem. Kok jadi bengong gitu? Sama. Wah, ada mobil tuh dari sana. Mobil besar, teman-teman tuh. Mobil aja. Serius lo, bunyi sendiri dia? Auranya gede. Hah? Merinding aku, Bang. Merinding terus, sumpah. Iya memang. Oh, sini hadir. Wah, gaya banget lu. Mas Wakidin, kita suruh uji nyali pertama aja Pak ya, Mas ya? Siap, ya. Oke. Coba. Bisa. Kita jadiin tumbal dia di sini. Mas, sampean langsung uji nyali ya? Ya nggak apa-apa. Bener. Nanti nanti kita nyebrang ke sana loh. Iya. Sampean tapi bawa handphone Mas Puji nanti buat telepon ya. Kalau ada apa-apa ya. Iya. Nanti Mas Wakidin dipegangin HP Mas Puji, ditaruh di, maksudnya dipegang dia. Takutnya ada apa-apa, langsung telepon ya. Bener loh. Iya bener. Oke teman-teman, jadi penampakan di mana ini adalah gubuk pocong terkenalnya. Seperti ini, gubuknya tidak meyakinkan angker, tapi ya dari storynya seperti itu. Ada dua yang mungkin meninggal di sini. Tempatnya, lokasinya tetap di sini. Makanya ini katanya tetap harus
ada katanya ya ibaratnya jadi tugu, dimana ini penolong lah, gubuk penolong. Tapi selain itu juga gubuk ini ternyata sering kayak ada penampakan gitu. Tadi mungkin teman-teman melihat di depan sana ada portal gitu. Baru tahu ya, di sawah ada portalnya. Waduh, unik banget serius. Denny aja baru tahu, di sawah ditaruhin portal. Ternyata ya seperti itu. Sudah tidak ada maksudnya tidak boleh warga melintas di kala sudah gelap gitu. Soalnya kejadiannya tidak 1-2 kali, melainkan satu kampung semuanya sudah merasakan. Waduh, Mas, sampai kayak kembali ke habitatnya, seneng banget. Penasaran sih, Mas. Iya, nanti penasaran kita fasilitasi ini dulu ya, apa namanya, si CCTV ya, atau si tuyul lah. Kita ini dulu teman-teman, siap-siap dulu buat kayak ininya. Si tuyulnya nanti kita siapin, dan mungkin seperti itu aja teman-teman. Kita bakal lanjut di si tuyul. Apakah benar akan ada fenomena yang terjadi di sekitaran sini, penampakan kalau bisa. Dan Mas Fakidin orang pertama yang kita suruh uji nyali di sini karena dia senang banget kayak ketemu habitatnya. Ya udah, next langsung kita sambung di si tuyul. Oke teman-teman, jadi ini lanjutan daripada tadi kita dari perjalanan dari rumah Mas Fakidin ke sini. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 40 menitan lah ya, nggak sejam, 40 menit karena kita naik motor. Dan kita sampai sini, kita sudah dengar tadi ya cerita-cerita daripada Mas Puji dan Mas Umar ya. Dan mungkin Mas Fakidin peserta pertama yang bakal kita jadiin, dimana Mas Fakidin ini memang pemberani. Dia pernah tinggal di rumah pohon ya, apalagi seperti ini. Kamu gimana ngerasainnya? Ya, di sini biasa-biasa saja sih. Wih, gaya. Iya. Ya oke lah, kalau seperti itu memang kita juga ngerasain biasa aja teman-teman. Cuma nanti nggak tahu ya endingnya seperti apa, karena memang storynya itu menarik sekali menurut Denny. Dan kamu langsung aja di sini ya, kita tinggalin ke sana ya. Iya. Ini pasang sini Mas. Ya Iya. oke. Ya. Oke. Oke teman-teman, di si tuyul pun sudah record. Ini ada 2 handphone, nanti kalau misalnya berbahaya sampean bisa pakai ini buat nelpon ya. Ini taruh di sini. Oke. Itu ada 1 handphone yang kita tinggalin teman-teman. Dan Mas Fakidin kita langsung tinggalin sampean ya. Iya. Sampean di sini, intinya kalau ada apa-apa teriak. Kalau mungkin kita nggak denger, nggak ada sautan dari sampean teriak, nanti telepon aja ya. Iya. Digunakan ketika sedang darurat. Ini center digunakan ketika sampean melihat sesuatu, untuk memastikan hantu atau bukan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu aja. Kita tinggal Mas Fakidin. Selamat mencoba. Kita ke sana. Tinggal. Katanya ini serem. Mana? Mau lihat sendiri nih. Masa iya ada beneran? Orang saya udah bertahun-tahun di sawah aja dulu biasa saja berteman. Tapi sih kayaknya emang ada di sini.
Cuman ya aku mau udah biasa saja sih. Tapi kayaknya di sebelah situ ada yang lagi ngintai, tapi ya biasa saja lah. Biarin, kalau mau mah sini aja nyamperin, duduk bareng. Hei, sini dong. Katanya di sini ada pocong, rambut panjang, suka nakut-nakutin orang lewat. Mana nggak ada. Hei, sini dong. Katanya serem di sini tempatnya. Wujud. Kalau ada sini. Ngomong lagi sendiri nih. Nyamuknya banyak banget. Mas Pocong, Mas Kunti, sini dong, temenin, katanya serem. Gak ada, nggak ada yang nyautin. Tapi udah ini sih guys, apa ya namanya, akunya merinding nih. Mungkin ada yang lagi ngintai di situ, atau di situ nggak tahu di mana. Soalnya biarin gelap lah. Kalau nyalain baterai takutnya ya nggak jadi muncul, nggak jadi hadir. Katanya sering liatin. Ada tadi ada suara kesak gitu, nggak tahu apaan ya. Sini hadir. Astagfirullahaladzim. Ya guys, ada yang lagi ngintai di situ ternyata. Pantesan dari tadi aku tuh merinding banget. Di situ tuh, sebelah situ. Tapi sengaja nggak saya kasih senter ya, kasih baterai. Biarin kesini. Jelas banget guys. Merinding. Astagfirullahaladzim. Itu apaan ya? Tadi di bawah situ kayak ada putih-putih. Mana woi, sini hadir. Katanya seram. Biasanya katanya berdiri di sini nih. Mana? Nggak takut. Kalau beneran ada, sini.
walaupun saya ini apa namanya, kadang berani kadang juga merinding, tapi ini udah merinding pastinya udah ada yang ngintai, tapi ya masih penasaran sih, pengen kesini aja nyamperin biar tahu. Astagfirullahaladzim. Ternyata di situ, masih di situ. Hoi, sini aja, jangan di situ. Merinding guys, merinding banget. Merinding banget ini. Tuh, ada suara lagi tuh. Penasaran banget tapi udah merinding banget ini, sumpah nih. Pasti udah deket banget pas kayaknya ini. Tapi di mana ya? Sini dong. Di mana? Penasaran banget. Gak ada. Masih penasaran nih, tapi udah merinding banget ini, udah terlanjur. Kalau mau datang ya datang aja sini. Tapi yang biasa aja, jangan terlalu serem. Nanti aku malah kabur. Tapi udah merinding banget. Kuat nggak ya? Aduh, udah nggak karuan nih merindingnya sebenarnya. Cek di sini aja, takutnya ada apa-apa. Ya guys, dari tadi takut banget sih perasaannya, kayak ada yang lagi ngintai. Nah, ada ya. Astagfirullahaladzim. Tuh, pasti sebelah situ lagi tuh. Jadi sekilas di situ ada bayangan. Rupanya. Aduh guys, ini udah berat banget nih perasaannya nih. Kayak ada yang mau hadir, tapi dari mana ya? Penasaran banget. Denger nggak guys? Kayak ada suara. Tuh, ada suara orang nangis. Merinding. Jadi merinding banget nih. Takut. Gimana ya, tadi ada suara nangis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mas, tolong. Mas, tolong. Mas, astagfirullahaladzim. Mas, tolong.
berat banget. Aduh. Ya Allah. Mas, kenapa mas? Kenapa mas? Aduh, aku nggak bisa gerak dari tadi. Aduh. Duduk dulu. Aduh, tadi aku nggak bisa gerak mas. Sampean kenapa tadi mas? Maksudnya lihat hantu apa lihat apa? Kenapa langsung lari begitu? Tadi kan saya pas lagi duduk kan rasanya berat banget ini punggungnya kan. Di sini lehernya. Terus pas saya mau nengok ke situ ternyata ada bayangan hitam lewat gede banget mas. Terus aku kaget, nggak tahu dari saya kesini kesandung, terus aku nggak bisa gerak, nggak bisa bangun. Yakin mau ngomong lihat hantu, yakin? Iya, di situ. Aduh gimana ini? Mau ngomong nggak bisa. Tapi sampean aman nggak ini? Aman. Apa yang sakit? Sininya. Hah? Berdarah katanya? Enggak berdarah. Merah. Tapi yakin aman? Aman. Mas ini gimana? Sampean tahu nggak kenapa? Aman nggak dicoba apa dinetralisir atau apa gitu? Kalau kondisinya aman. Aman ya? Nggak kenapa-napa ya? Nggak apa-apa. Udah. Ada wujud sih pastinya ada tadi. Tadi ada wujudnya. Ada tadi. Soalnya- Tadi kan pastinya tadi kan saya tantang. Meskinya dia nggak terima kali lewat. Tapi sampean bisa ngerasain tadi? Rasain. Lihat bener yakin? Iya, yakin lihat bener. Kita nanti coba cek kamera ini teman-teman, karena kita sebenarnya tadi nggak jauh banget padahal di portal ya. Kita lihat kenapa kayak nggak ada ini. Pas dicek, oh bener dia jatuh. Ya udah teman-teman, mungkin ini videonya next berlanjut. Entah siapa dari Mas Puji atau Mas. Ternyata bener mas. Hah? Bener tempatnya. Bener. Iya. Loh katanya biasa aja. Tapi- Aduh, ya udah deh. Ya udah teman-teman, ini baru jam 22.57 ya. Hampir jam 11. Tapi mungkin nanti kita lanjut ya sejam-sejam. Mas Wakidin nggak tahu udah sejam atau belum. Kita bakal potong-potong videonya, entah jadi berapa part. Yang jelas ini bakal terus berlanjut sampai mungkin kalau Denny penasaran pun ya boleh lah kita coba. Ya udah mungkin ditutup dulu, kita lanjut nanti. Ayo Mas, sampai bisa jalan nggak? Bisa. Mas Wakidin, Aduh ada sakit. aja. Pinggangku sakit. Kita lanjut peserta berikutnya teman-teman.